Selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Wanda Dwi Utari menjumpai Anda di Fokus pagi hari ini. Rabu 11 Januari 2023 bertepatan dengan ulang tahun Indosiar. Yang keberapa? Yang ke-28 seperti usia kita berdua. Loh. Beberapa tahun yang lalu ya. Yeah. Dan pemirsa seperti biasa kita akan hadir menemani kalian semuanya selama 1,5 jam ke depan. Dan kita awali informasi di Fokus pagi hari ini terkait hujan es yang pada Selasa petang kemarin terjadi di sejumlah wilayah Depok, Jawa Barat. Ya, fenomena alam langka tersebut menggegerkan warga sebab butiran es batu sebesar kacang tanah jatuh ke pekarangan dan atap rumah mereka. Ratusan makam di TPU Semper Jakarta Utara hingga Selasa siang masih terendam banjir. Ya, akibatnya sejumlah warga yang sudah datang ke TPU untuk melakukan ziarah terpaksa batal. Warga mulai meninggalkan tempat pengungsian. Ya, sementara di Kudus, Jawa Tengah, ratusan orang memilih bertahan di rumah meskipun permukimannya terendam banjir hingga 1 meter. Banjir yang tak kunjung usai tak menyurutkan pasangan pengantin untuk melangsungkan pernikahan. Ya, seperti di Pati, Jawa Tengah, kendati air menggenangi acara akad nikah hingga resepsi berjalan hikmat dan meriah. Penyelidikan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa aktris sekaligus politikus Vena Melinda yang dilakukan suaminya Ferry Irawan terus berlanjut. Vena Melinda juga memastikan tidak akan mencabut laporan KDRT-nya ke polisi. Raja Jayapura. Lukas yang menjadi tersangka dugaan kasus suap 1 miliar rupiah itu langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa penyidik KPK. Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, bagi Presiden semua orang sama di mata hukum. Laki-laki di Makassar diculik di dekat minimarket dan jasadnya dibuang di sungai. Saat tersangkanya ditangkap, terungkap motif mencengangkan, yaitu mereka tergiur dengan penjualan organ di balik pembunuhan ini. Sementara itu ratusan orang yang tak terima warganya dibunuh, lalu merusak 3 rumah milik orang tua tersangka. Semarang, Jawa Tengah, bocah laki-laki berusia 8 tahun, anak penjual ayam bakar, menjadi korban penculikan seorang pria. Isak tangis orang tua pun pecah saat bertemu anak. Sabu-sabu, wakil ketua DPRD Kabupaten Solok dari Partai Demokrat ditangkap polisi. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu. Penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan belasan ribu pil serta kios di kota Ternate, Maluku Utara. Sementara di Jakarta, suara ledakan terdengar saat api menghanguskan rumah 2 lantai pada Selasa petang. Kabupaten Subang, Jawa Barat digegerkan dengan terbakarnya mobil minibus yang selama ini dikenal sebagai mobil penjajah es krim keliling. Khawatir timbul ledakan, warga tak berani mendekat untuk memadamkan api hingga mobil ludes terbakar. Polisi terus menyelidiki dugaan pencabulan sejumlah santriwati oleh pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember, Jawa Timur. Sedianya pada Selasa kemarin, Kiai MF terlapor kasus dugaan asusila terhadap sejumlah santriwatinya akan menjalani pemeriksaan polisi. Namun, hingga petang tak kunjung muncul batang hidungnya. Berhasil menangkap pengemudi truk tinja yang membuang limbahnya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Petugas akhirnya hanya memberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Hari pertama HUT ke-28 Indosiar yang bertajuk Indosiar Best sukses terlaksana di studio MTech City, Jakarta. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, puncak peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan digelar meriah di Jakarta International Expo Kemayoran pada Selasa pagi dan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menegaskan untuk sabar menunggu soal nama bakal calon presiden. Pada pekan ke-11 BRI Liga 1 akan menghadirkan duel super big match antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Duel yang dijuluki El Clasico Indonesia ini diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim tengah bersaing di papan atas klasmen. Pekan ke-12 BRI Liga 1, PSM Makassar ditahan imbang Barito Putra pada Selasa sore. Tambahan 1 poin sudah cukup untuk membawa PSM ke puncak klasemen sementara. Pemirsa, penampilan luar biasa disuguhkan oleh para artis hingga musisi pada malam pertama puncak perayaan hari ulang tahun ke-28 Indosiar. Nah, ini kejutan masih akan disuguhkan pada malam kedua dalam konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa pada Rabu sore nanti.
Pagi hari ini, pemirsa jangan lupa malam ini rayakan kemeriahan ulang tahun ke-28 tahun Indosiar luar biasa dengan ratusan artis luar biasa Indonesia. Dipandu 8 host idola Indonesia dan dimeriahkan oleh Agnes Mo, Raja Dangdut Dunia Rhoma Irama, Sang Ratu Roasting, dan tokoh nasional Indonesia. Nah, ini saksikan kemegahan Malam Puncak HUT ke-28 tahun Indosiar di konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa malam ini Rabu 11 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live eksklusif hanya di Indosiar. Dan mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat ulang tahun untuk Indosiar. Yes! Sampai jumpa.